Para upasaka, upasika yang berada di rumah, mari kita kondisikan batin kita untuk bersejenak untuk bermeditasi dengan sikap badan tegap tapi tidak tegang. Tidak merunduk ataupun mendengak. Bagian-bagian yang merasa tegang dikendurkan dari mulai atas kepala sampai seluruh badan sampai ke kaki. Ketegangan-ketegangan itu dilepaskan, dirasakan. Kita gunakan objek anapanasati atau napas masuk dan napas keluar. Boleh juga dengan dengan kata-kata but, napas tarik, napas masuk, napas keluar, do. Diulang-ulang dalam batin masing-masing. Meditasi kita lanjutkan hingga waktu ditentukan.
Mari kita pancarkan cinta kasih kepada diri kita. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kemarahan, bebas dari kesukaran, bebas dari keserakahan, bebas dari penderitaan. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya. Kepada orang yang dekat, kepada orang-orang yang ada hubungan karma, kepada orang tua kita, baik yang sehat maupun yang sudah tiada, kepada saudara kandung, semoga mereka berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kemarahan, bebas dari keserakahan, bebas dari kemelekatan. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka masing-masing. Kepada teman-teman atau sahabat, family, semoga mereka berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kemarahan, bebas dari kemelekatan, bebas dari keserakahan. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka masing-masing. Juga kepada orang yang kita tidak senang atau kita benci, kita bagikan, kita pancarkan cinta kasih kepada mereka. Semoga mereka berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kemarahan, bebas dari keserakahan, bebas dari kemelekatan. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka masing-masing. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto Namo Buddhaya. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas ya, kemarin Manggala Sutta sudah kita bahas sampai pada sudah selesai ya. Cuman ada beberapa mungkin yang Bante mau ditambahkan kembali, di mana di dalam Manggala Sutta yang mungkin
di saat ini yang agak susah, yaitu membantu ayah dan ibu ya. Jadi kita melihat kembali ke dalam poin membantu ayah dan ibu. Nah, jadi bagaimana seyogianya kita akan, atau Anda terutama sebagai upasaka dan upasika, akan mendapatkan berkah. Salah satu poin di sini adalah ketika Anda membantu ayah dan ibu, ya. Membantu ayah dan ibu di sini, Anda membantu ayah dan ibu Anda di dalam hal apa, ya? Dimulai dari yang kecil. Bukan di dalam misalnya kita secara finansial atau seterusnya ya, tetapi dari hal yang kecil Anda sudah bisa membantu ayah dan ibu. Misalnya membantu membersihkan rumah, ya, membantu mengurus usaha, ya, itu adalah salah satunya membantu ayah dan ibu. Kenapa membantu ayah dan ibu adalah salah satu berkah? Karena Buddha selalu berpesan kepada kita bahwa ibu dan ayah adalah seorang Buddha ya, yang kita gampang ketemu di rumah. Nah, sehingga di sini tentunya bagaimana kita berbakti kepada ayah dan ibu adalah satu poin yang sangat penting. Ya, sangat penting untuk keberhasilan, kesuksesan Anda di masa mendatang. Ya, kalau misalnya kita jarang ya untuk membantu ayah dan ibu, nah mungkin terlalu cuek di rumah dan seterusnya, maka Anda juga akan memiliki hoki yang kecil ya. Nah, sehingga sangat menarik di dalam poin ini ya, Bante menghimbau kepada mungkin kita semua bahwa kita bisa ya mulai fokus pada kegiatan membantu ayah dan ibu. Ya, misalnya juga contoh ketika nanti Anda akan Imlek ya, merayakan tahun baru Cina, ya Anda juga bisa melakukan sungkeman ya kepada orang tua, dan orang tua juga ketika anak-anak memberikan Anda penghormatan ya diterima ya. Jangan ketika anak-anak memberikan penghormatan misalnya kui atau ya namaskara kepada Anda nggak terima. Ya, jadi orang tua di rumah juga di sini menerima. Menerima dalam hal apa? Memiliki pengertian yang benar bahwa kalau saya menerima persembahan, ya apakah bantuan dari anak saya dan seterusnya, maka ini adalah saya memberikan kesempatan mereka untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu juga di rumah bisa berpikir terbalik ya, berpikir secara positif bahwa ketika anak-anak berbuat baik kepada Bapak Ibu, Anda juga di sini perlu untuk memberikan pikiran yang positif bahwa oh iya, karena saya adalah orang tua, salah satu yang pantas untuk diberikan ya pemberian oleh anak sendiri, maka saya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menerima ya persembahan mereka. Ya, apapun persembahan yang diberikan, apakah persembahan di sini berupa namaskara, ya berupa ucapan yang baik, berupa pemberian materi seperti mungkin ada yang memberikan makanan, memberikan obat, ya, memberikan uang kepada orang tuanya. Nah, orang tua di sini menerima ya sebagai memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berbuat baik, dan ini dijadikan landasan mereka menjadi berkah. Ya, jadi jangan ketika kadang-kadang orang tua sayang ya sama anak, Bante tahu kadang-kadang aduh Bante gajinya dia cuma sekian, mau kasih saya lagi buat apa, saya masih cukup. Ya, jadi nggak apa-apa sebagai orang tua. Kalau misalnya anak Anda memberikan persembahan kepada Anda, dalam hal ini memberikan ya mungkin uang atau apa, diterima ya. Kalaupun Anda nggak gunakan, Anda bisa simpan di bagian yang lain. Misalnya Anda nggak gunakan uang dari si A, Anda bisa simpan ya, mungkin bantu untuk menyimpan uang daripada anak dan seterusnya. Jadi di sini adalah orang tua memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berbuat baik, karena
Orang tua merupakan ladang berkah daripada anak-anak ya. Yang kedua, bagi mereka yang sudah menikah. Di sini Buddha menyebutkan bahwa bagi yang sudah menikah, jangan lupa menyokong anak dan istri. Ya, sehingga kalau Anda sudah menikah, memiliki tanggung jawab, oh saya sudah punya anak, saya sudah punya keluarga, dan membantu menyokong anak dan istri sendiri, berarti kita atau Anda ya, di sini sih Buddha bilang lebih ke cowok ya, anak dan istri, berarti ini seorang pria yang sudah menikah, menyokong ya, mensupport dalam hal apa? Mensupport anak dalam hal pendidikan, dalam hal mungkin makanan, ya di dalam Sigolowada Sutta sudah jelas, memberikan teladan kepada anak-anaknya, ya, kemudian kepada istri, mensupport dengan apa? Memberikan kata-kata yang baik sama istrinya, ya. Jangan kalau setiap kali ketemu istri ngomel, ya, tetapi setiap kali ketemu istri mengucapkan kata-kata yang baik, memberikan persembahan, setia. Nah, ini termasuk daripada kita menyokong anak dan istri sehingga keluarga Anda sendiri bisa harmonis, bisa damai. Tentunya kalau keluarga Anda harmonis, damai, bandai rasa, Anda mau usaha apapun bisa, ya. Karena kenapa? Kondisi di rumah adem ayem ya. Coba kalau kondisi di rumah berantem, ya, marah-marahan, ya, setiap hari emosi dan seterusnya, otomatis bagaimana Anda mau dapat rezeki, bagaimana Anda mau dapat berkah, ya. Kondisi di rumah aja setiap hari sibuk berantem. Nah, jadi di sini Buddha memberikan kita ya salah satu poin adalah bagaimana seorang pria menyokong anak dan istrinya, ya. Dan berikutnya adalah berkah itu kalau Anda bekerja bebas dari pertentangan, ya, di dalam sama apa ya, mata pencaharian yang benar, ya. Di situ Sang Buddha memberikan kita garis besar bahwa kalau bisa, ya, kita menghindari 5 hal. 5 hal mata pencaharian yang salah. Ya, ketika Anda menghindari 5 hal ini, maka Bante yakin Bapak Ibu akan lebih menjadi pribadi-pribadi yang bahagia. Anda kaya tanpa penyesalan. Anda kaya tanpa merugikan orang lain, tanpa merugikan makhluk lain. Jadi ketika Anda kaya dengan tanpa merugikan semua pihak, Anda akan memiliki kekayaan, Anda memiliki rezeki, Anda bisa tidur dengan enak dan nyaman. Ya, sebaliknya, coba kalau misalnya Bante balik, Anda menjadi seorang yang kaya karena hasil korupsi. Ya, takut ya, nanti telepon saya disadap sama orang. Ya. Nanti mobil saya dipasang chip sama orang. Takut, ya, penuh ketakutan. Mau tidur nggak bisa, ya, mau makan enak juga takut, ya, mau pakai mungkin jam atau perhiasan yang mahal juga nggak berani. Nanti dikira korupsi, ya, padahal benar ya. Nah, maka ini Bapak Ibu ya, ketika kita pekerjaan kita di sini salah, pekerjaan yang mata pencaharian yang salah, maka kita menikmatinya juga takut-takut. Ya, takut. Apalagi sekarang lagi tax amnesty ya kan. Takut, waduh nanti harta saya ketahuan di mana. Ya, beberapa umat cerita bahwa sekarang kalau jualan online yang selama ini aman, ternyata sekarang hasil daripada jualan 2019, 2020, 2021 dikasih ke kantor pajak. Ya, sekarang sudah dapat tagihan semua bahwa ini tolong bayar pajak, bikin NPWP dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, kalau kita bekerja di dalam sistem yang salah, ya, maka kita sendiri yang khawatir. Kita sendiri penuh dengan ketakutan, dengan rasa gimana ya, tidak nyaman hidupnya ya, tidak nyaman. Ya, jadi kalau misalnya kita bekerja dengan bebas dari pertentangan,
Ya, Bante yakin Anda menerima semua kekayaan, semua keberhasilan, semua kesuksesan dengan bangga ya, dengan sangat-sangat sangat-sangat bangga karena yang Anda capai adalah semua yang benar. Oleh karena itu, apa yang perlu kita hindari? 5 hal yang perlu kita hindari. Yang pertama adalah Anda menghindari bagaimana penjualan budak. Penjualan budak di zaman modern mungkin bisa dikaitkan dengan outsourcing ya, bagaimana kita mengajarkan orang, kemudian Anda mengirim orang tapi mengambil komisi daripada gajinya. Ya, kadang-kadang ada perusahaan yang sampai potong gaji 4 bulan, sampai berapa bulan, sehingga kasihan juga ya. Memang untuk biaya pelatihan, biaya lain-lainnya ada biaya, tetapi tidak terlalu besar seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah biaya yang pekerjaan yang bisa kita lihat. Di zaman Sang Buddha adalah jual beli budak ya, jual beli orang. Tetapi sekarang ya kondisi ini sudah lebih modern sekarang ya. Nah, berikutnya adalah kondisi-kondisi di mana menjual senjata ya, menjual senjata, hal-hal yang dapat melukai, jaring termasuk senjata di situ, apa ya namanya? Kalau Manado bilang gomala. Apa itu yang kayak kail ya, yang besi itu buat tangkap ikan. Nah, kemudian mungkin tombak dan seterusnya ya, pistol, senjata seterusnya. Ini yang dapat melukai makhluk yang lain atau orang lain. Nah, ini juga kalau bisa dihindari ya. Karena kalau nanti Anda mau, misalnya Anda jual senjata, kalau Anda mau kaya berarti Anda harus berbahagia kalau ada terjadi perang dan seterusnya. Betul nggak? Kalau nggak ada perang, aman-aman seperti ini, pelurunya nggak laku. Ya, omsetnya nggak ada. Ya, oleh karena itu Anda pasti akan berusaha, semoga perang terus sehingga senjata saya, peluru saya laku. Nah, jadi kita mau jadi kaya karena menyebabkan kehancuran di mana-mana. Ya, berikutnya yang ketiga adalah menghindari ya, kita menjual yang namanya menjual minum-minuman keras, narkoba termasuk di situ. Ya, karena kenapa? Kita dapat membuat masyarakat itu kecanduan ya, sehingga kecanduan ini menyebabkan mentalitas yang tidak baik. Ya, apakah dia mentalitasnya tidak baik, produktivitas daripada pekerjaannya turun dan seterusnya. Ini disebabkan karena pengedaran daripada narkotik dan minuman keras ya. Memang cuannya gede, katanya bisa 40%. Ya, tetapi ingat kembali bahwa kita cuan tetapi kita merugikan orang yang lain ya. Dan dalam pembahasan neraka bagi pengedar ya, mereka akan masuk ke dalam neraka Maharaurawa ya. Jadi Anda ingat kembali ini. Nah, berikutnya yang keempat adalah kita berusaha untuk tidak menjual racun ya. Racun yang dapat menyebabkan terjadinya juga ya kematian makhluk-makhluk yang lain ya. Racun. Nah, berikutnya yang terakhir kita juga berusaha untuk tidak menjual senjata sudah, minuman keras, budak, daging. Ya, kita tidak berusaha menjual daging yang disembeli. Ya, yang daging yang disembeli. Kalau ternak boleh, tetapi kalau misalnya bagian penjagalan, pemotongan, nah itu yang dihindari. Ya, karena kita secara tidak langsung kita kaya dari nyawa makhluk lain. Ya, nyawa makhluk lain. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, selain 5 hal ini, ya mungkin lebih modern di masa sekarang, ya penjualan daripada hewan yang masih hidup juga ya, karena kita memisahkan mereka sama anaknya, tetapi ini memang tidak masuk dalam 5 kategori utama, tetapi ini sub kategori ya, mungkin kafe yang menyediakan minum-minuman keras dan seterusnya, dan juga mungkin walet ya,
mungkin jual restoran seafood dan seterusnya. Nah ini kalau bisa kita hindari, ya kita hindari supaya apa? Supaya kembali lagi kita memperoleh berkah, kita memperoleh rezeki dengan cara yang baik, tidak merugikan diri kita sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Karena kita tidak merugikan siapapun ketika jasa pahala, ya, kekayaan ini muncul kepada kita, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih bahagia. Nah, berikutnya adalah berdana dan hidup sesuai dengan dhamma. Kenapa salah satu poin adalah dana? Nah, dana di sini adalah kita memberi. Ya, kita memberi. Ketika Bapak Ibu memberi, kita di sini memiliki dua kualitas, yaitu kita memberikan barang, kita melepas, dan juga kita berterima kasih kepada siapapun yang mau menerima persembahan Anda. Bayangkan ketika Bante kasih contoh tadi ya, anak-anak Bapak Ibu mau berdana kepada Bapak Ibu, misalnya ini mau Imlek, mau kasih Anda angpau. Kemudian Anda bilang, gak usah, mama papa masih cukup. Berarti kesempatan berdana itu gak ada. Ya, jadi ketika seseorang berdana harus ada dua pihak. Ada yang memberi dan ada yang mau menerima. Ya, katanya ada mau menerima. Ya, kalau satu pihak nggak mau menerima berarti berdananya gagal. Ya, oleh karena itu ketika kita berdana, sikap yang baik adalah kita memiliki selain memberikan barang yang baik, kita juga menurunkan ego dari kita. Ya, karena kita mencari kesempatan untuk berbuat baik dan itu tidak gampang ya. Bapak Ibu sendiri kalau anak mau kasih angpau saat Sincia masih gengsi kan. Aduh, kamu baru kerja 1 bulan ngapain kasih papa angpau? Ya, ngapain kasih mama angpau? Nah itu. Ya, berarti kesempatan berdana itu nggak ada. Nah, sehingga kita perlu sadari bahwa berdana itu ada dua pihak. Ya, berdana ada dua pihak. Pihak dari kita dan pihak daripada penerima. Oleh karena itu, ketika kita berdana dalam hal ini memberi, apapun itu, jangan memberi dengan angkuh, ya, jangan memberi dengan sikap yang sombong. Ya, kita harus sadari bahwa ketika kita memberi, kita benar-benar bahagia karena ada yang mau menerima barang atau pemberian kita. Ya, di sini makanya ketika Bapak Ibu sedang berdana, apapun itu, dimanapun, kepada siapapun. Bangkitkan ketika Anda mau berdana, Anda harus memiliki suatu kebahagiaan. Ya, seperti di dalam Anggutara Nikaya. Sebelum, sesaat, saat, dan setelah memberi, Anda bahagia. Nah, kemudian di sini, bagaimana kita hidup sesuai dengan Dhamma. Ya, kemarin Bante Canda sudah bilang ya, bahwa Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada kita karena Sang Buddha tahu Bapak Ibu mampu untuk melaksanakannya. Ya, Sang Buddha adalah seseorang yang memiliki maha tahu, ya, maha tahu untuk masa mendatang dan seterusnya. Sehingga beliau tahu bahwa kalau beliau membabarkan Dhamma, maka Dhamma ini mampu untuk didengar, mampu untuk diusahakan dan dipraktekkan oleh umatnya, ya, dan oleh semua makhluk. Nah, oleh karena itulah Dhamma diajarkan. Ya, oleh karena itulah beliau berusaha untuk menemukan Dhamma menjadi Buddha demi kita semua. Oleh karena itu, kalau kita merasa kita penting untuk berbahagia, kita pingin untuk mendapatkan suatu berkah, kenapa tidak kita melaksanakan Dhamma dengan baik? Nah, ketika itulah kita akan berpikir bahwa hidup selaras dengan Dhamma ternyata tidak mengurangi 1% pun kebahagiaan saya. Ya, jadi kalau kita berpikir bahwa setiap saya melaksanakan Dhamma, hidup sesuai dengan Dhamma, tidak ada 1% pun saya kehilangan kebahagiaan, malah saya bertambah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu merenungkan ini dan berusaha ya, bagaimana kita menjalankan Dhamma sehari-hari dengan baik.
ya di dalam tubuh, ucapan dan pikiran Anda. Yang terakhir ya adalah menolong sanak keluarga, ya. Kadang-kadang ketika kita sudah menjadi seseorang yang lumayan secara ekonomi, kita harus menolong keluarga kita yang masih susah, ya, masih susah kita tolong, ya. Tolongnya bagaimana? Bapak Ibu memiliki kebijaksanaan masing-masing. Anda bisa memberikan seperti modal, Anda bisa memberikan seperti bayarin asuransi, Anda bisa membayarkan sekolah dan seterusnya. Ini tergantung daripada kerelaan Bapak Ibu sendiri. Dan yang berikutnya adalah bekerja tanpa celah, ya. Ini masih berhubungan dengan yang tadi. Ya, kalau Bapak Ibu bekerja tanpa celah, maka nama baik dari Anda sendiri juga tidak rusak, ya. Contoh, Bante, saya hanya sebagai karyawan, ya, bukan sebagai bos. Kalau saya sebagai karyawan misalnya, tetapi saya sebagai karyawan, saya menjalankan tugas saya dengan tidak baik. Misalnya saya malas, atau saya tidak disiplin, atau saya korupsi sampai saya dipecat. Nah, ketika Anda sudah dicap, oh, si ini malas misalnya. Nanti CV Anda kemanapun Anda pergi, yang sudah tahu, oh si ini kemarin kan dari perusahaan ini, dia keluar gara-gara coba lihat surat pengantarnya dari perusahaan yang lama. Oh dia mah malas, udahlah gak usah terima lagi. Ya, maka namanya rusak, mau kemanapun susah diterima orang, ya kan? Atau si A misalnya korupsi, ya, terutama bagian-bagian finansial, accounting, ya. Begitu dia mau lamar dimanapun, orang udah tahu, oh ini kan pernah ada kasus, nah jangan terima. Nah jadi di dalam pekerjaan pun, ya, walaupun Anda tidak berusaha, tetapi di dalam pekerjaan, bekerjalah tanpa celah. Ya, bekerjalah sebaik mungkin. Karena kenapa? Anda berusaha untuk hidup sesuai dengan dhamma, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang rasanya tidak baik, tidak pantas dilakukan, jangan dilakukan, sehingga Anda mendapatkan kepercayaan dari pimpinan, bos, ya, atau manajer Anda, sehingga Anda bisa gampang untuk naik karir dan seterusnya. Ya, jadi ketika Anda juga tips untuk mau naik karir, jangan pakai susuk, ya, tetapi bekerjalah tanpa celah. Ya, otomatis bos Anda akan lihat Anda dan akan mudah untuk naik karirnya.